Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, ada satu pertanyaan. Kalau nanti semakin panjang waktu ini, semakin bertambahnya tahun, akankah kekatolikan tetap bisa bertahan? Akan punahkah kekatolikan ini? Dan di sisi lain, ketika berhadapan dengan saudara kita yang muslim, akan semakin bertambah banyakkah mereka ini, dan kekatolikan, kekristenan akan semakin perlahan hilang dan tidak ada lagi. Ini satu pertanyaan menyangkut identitas, menyangkut nilai jual yang dimiliki oleh kekatolikan secara khusus, kekristenan secara umum. Nah, topik ini saya mau bahas berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional, di mana ada 4 topik yang dibahas, dan 4 topik ini diklasifikasikan, dirumuskan dalam 3 rupa. Pertama untuk orang dewasa, orang muda, dan orang usia remaja dan anak-anak. Jadi materi ini saya andaikan untuk kita yang dewasa dan kaum muda, maka saya pakai materi Allah adalah kasih ini. Jadi para sahabat yang membutuhkan materi untuk 4 minggu pertemuan bulan Kitab Suci Nasional, ini bisa dipakai kepada yang dewasa, kaum muda, yang remaja, yang anak-anak. Setiap minggu ada. Minggu pertama tentang Allah adalah kasih. Minggu yang kedua, Yesus adalah anak manusia. Yang ketiga, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dan yang keempat, bangga menjadi orang Katolik. Setiap minggu ini dipakai. Dan apakah mau dibuat pendalaman secara online atau offline, atau secara virtual, atau secara langsung di dunia nyata, di lingkungan, bila memungkinkan, materi ini cocok untuk dipakai. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Nanti 50 tahun, 100 tahun ke depan, akankah kekatolikan tetap ada? Sementara statistik terus menunjukkan, masih bertambah tetapi lambat dibandingkan dengan muslim yang meningkat grafiknya. Ya, begitulah grafik menunjukkan. Apakah grafik pun bisa dimanipulasi? Who knows? Tetapi saya berpikir begini. Kekatolikan, kekristenan secara umum tidak akan pernah hilang bila ajaran kasih menjadi judul utamanya. Bila jualan utamanya adalah kasih. Doktrin-doktrin akan diperbaharui. Kisah-kisah dalam kitab suci akan terus dikritisi. Daya berpikir logis yang dimiliki oleh umat, rasionalitas, berpikir kritis akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Tetapi sekritis apapun, semaju apapun, sehebat apapun ujian bagi keagamaan, bagi teori-teori agama, bagi doktrin, konsep tentang kasih tidak akan berubah. Karena itulah yang terbesar. Karena kasih hidup dimanapun dia berada, di dalam agama dan di luar agama. Tetapi bagi kita, Kristus sebagai role model dari pelaku kasih tidak akan pernah luntur. Maka apakah akan terus bertahan sampai 100 tahun ke depan, sampai milenium ke depan? 1 milenium ke depan akan terus bertahan kalau jualan, kalau konsep, kalau moto yang utama Allah adalah kasih, dan Kristus menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia juga karena kasih, dan hadir dalam rupa Roh Kudus juga karena kasih. Dalam 3 cara Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir di hidup kita karena kasih. Maka kita coba lihat perikop ini. Perikop ini bisa membantu kita melihat identitas kita. Apa yang paling utama sehingga kita bisa fokus pada nilai yang utama yang mau kita tunjukkan dalam kekristenan. Dan ini yang adalah identitas kita. Nah, materi ini disajikan dalam rupa yang sangat praktis. Mulai dari pembukaan. Dimulai dengan lagu. Lalu tanda salib sebagai pembuka bisa dipimpin oleh ayah atau ibu di rumah masing-masing. Disajikanlah teks ini dengan gadget masing-masing, maka sesuai dengan situasi terkini, dengan gadget masing-masing dipimpin live dengan audio atau di rumah masing-masing.
Nah, ada pengantar juga di sini yang bisa dibacakan. Sebenarnya sudah kita sampaikan, tetapi kita mau langsung ke bagian yang berkenaan dengan identitas itu. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu datangnya berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang mengenal Allah adalah dia yang mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Maka baju-baju yang ditempelkan kepada Allah, konsep-konsep doktrin-doktrin, akhirnya bisa semakin dibersihkan. Dan kriteria yang mengenal Allah adalah kalau dia mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Perutusan putra didasari oleh kasih juga. Pertama-tama Allah memiliki kasih di dalam dirinya. Perikoresis, relasi di antara Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada relasi cinta. Dan relasi cinta ini juga sampai kepada kita ciptaannya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi bukan karena kita hebat, bukan karena inisiatif kita terutama, tetapi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita dengan bebas diminta untuk mengasihi juga. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ini juga memotong semacam Occam razor, pisau cukur yang membersihkan lagi. Ada nubuat-nubuat palsu barangkali yang mengatakan, oh dalam mimpiku aku melihat Allah begini. Itu bisa dikikis. Yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Kalau kita mengasihi, kita ada di jalan untuk mengenal Allah. Maka keagamaan itu akhirnya akan semakin dikikis dan dia yang mengenal Allah akan mengasihi. Dia yang mengenal Allah adalah dia yang mengasihi. Kriterianya sangat sederhana tetapi terang. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami telah melihat dan bersaksi. Ini satu kesaksian yang tidak bisa diabaikan. Karena ditulis pada zaman yang sedemikian lama dan dekat dengan peristiwa itu. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini akhirnya masuk ke dalam konsep kekatolikan kita yang menerima Kristus sebagai penyelamat. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Tidak dikatakan sebaliknya adalah kasih adalah Allah. Tidak, karena Allah jauh lebih besar, lebih luas jangkauannya dari kasih. Tetapi Allah itu kasih juga. Tidak bisa dibalik. Hujan datang maka jalan basah. Oh, jalan basah maka hujan datang. Tidak benar, mungkin mobil pemadam kebakaran lewat. Logika itu bisa kita pakai, kita tunggangi sebagai analogi untuk melihat Allah itu adalah kasih. Tetapi kasih itu, apakah kasih itu Allah? Tidak bisa kita kurung Allah dalam konsep itu. Tetapi untuk mengenal Allah, kita bisa melihat kasih itu.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, eskatologi. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut itu berarti ada kekuatan lain yang kita akui sama besarnya dengan Allah, atau malah lebih besar dari Allah. Bukan berarti kita menjadi gegabah melakukan apapun. Oh, saya penuh iman lalu melakukan semua apapun. Tidak ada corona ini. Saya punya iman. Jangan takut. Tidak usah pakai masker segala macam. Oh, itu kegegabahan. Itu kegegabahan. Gegabah. Tetapi kita menemukan titik di mana saya tidak takut mati, tetapi saya menghargai kehidupan. Sehingga kita sungguh menunjukkan sikap yang bijaksana untuk menyikapi kata tidak takut. Ini dalam pengertian yang kontekstual, ya. Kita tidak pakai pernyataan takut ini. Mengapa Yohanes menulis soal takut atau tidak takut ini? Apa situasi aktual pada masa itu? Maka tidak dengan gampang kita terapkan dengan corona, dengan apa yang kita membuat kita takut pada masa sekarang. Saya takut kehilangan orang-orang tercintaku. Apakah kita pakai perikop ini untuk melarang orang takut kehilangan orang-orang tercintanya? Tentu tidak. Harus kita mengerti secara kontekstual. Bersama dengan teks ini, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah soal mengasihi. Dan kalau kita sudah mengasihi, situasi di sana pada waktu itu ada apa? Kita coba lihat situasi kemasyarakatan pada waktu itu, hidup beriman pada waktu itu, dan kita bawa ke masa sekarang. Bahwa kita menjadi berani karena kita mengasihi dan mengenal kasih Allah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ada orang yang mencoba memperjuangkan kasihnya kepada Allah dengan menyuarakan peperangan kepada sesama. Itu kontradiktori. Kontradiktif. Saya suka bunga, tetapi dia merusak bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Itu contoh spontan yang bisa saya buat. Saya takut air katanya, tapi dia main hujan. Saya mengasihi Allah dan saya harus menyakiti orang-orang yang tidak setuju bahwa saya mengasihi Allah. Itu berseberangan dan menunjukkan disintegritas. Yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Maka saya pikir kita semua dihakimi, dinilai, diuji dengan perikop ini. Seberapa besar saya mengasihi Allah itu bisa ditunjukkan dari seberapa besar saya mencintai Dia dan mencintai sesama. Apakah saya mengenal Allah? Itu bisa dijawab dengan apakah saya mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi kita dengan menunjukkan putranya yang wafat di salib. Oke, ada pendalaman dibuat di sini sesuai dengan tuntunan, tetapi ini bisa dikembangkan karena ini bukan sesuatu yang sangat kaku. Bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan di rumah atau di lingkungan atau di mana, di forum di mana perikop ini dibawakan. Lalu ada penjelasan bagian demi bagian. Ini bisa juga didalami. Tetapi tadi kita sudah membuat pendalaman spontan sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya kita sudah melihat Allah itu kasih. Dan ini adalah menu utama dalam kekristenan, dalam kekatolikan kita. Dan ini tidak akan pernah hilang selama kekatolikan masih memegang nilai ini. Kekatolikan akan terus bertahan kalau jualannya adalah tentang Allah itu kasih. Mungkin jumlah akan ada fluktuasi, ya. Sometimes up, sometimes down. Ada masa
mungkin pertumbuhannya seret karena ada skandal-skandal, karena ada kesulitan-kesulitan. Oh, itu sangat wajar dalam kemanusiaan kita. Tetapi ketika kita berbicara Allah itu kasih, ajaran itu akan abadi. Konsep-konsep atau rumusan-rumusan akan berubah, tetapi isi tidak akan berubah. Maka jangan menjadi panik ketika ada ajaran lain yang berseberangan dengan ini sedang bertumbuh pesat. Tidak perlu panik. Karena kita tidak memperjuangkan kekristenan ini untuk 30 tahun ke depan saja. Tidak hanya untuk 50 tahun ke depan saja, tapi untuk selama-lamanya. Maka mungkin lambat pertumbuhan saat ini, tetapi nilai-nilai jangan diabaikan. Karena nilai itu akan terus bertahan. Saya pikir begitu, melihat situasi terkini soal statistik keagamaan, jumlah, kuantitas dari pengikut agama tertentu, dan identitas yang kita miliki, kita jaga pengetahuan kita berikan tuntunan kepada orang sejauh kita sanggup tentang apa identitas kita menjadi Kristen, yaitu Allah yang adalah kasih, dan itu yang juga melekat kepada kita. Identitas kita, inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Kita percaya berarti menerima satu kebenaran tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Karena itu kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Dan Allah yang kita percaya adalah Allah itu kasih. Dan setiap orang secara personal mempertanggungjawabkan keyakinannya dengan perbuatannya masing-masing bahwa Allah itu adalah kasih. Pace bene.